yang bisa membuat ternak sapi gemuk cepat, tetap sehat, kemudian juga mudah berpostur jumbo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya sedikit berbagi informasi tentang trik mudah membuat ternak sapi gemuk cepat tanpa angon. Cukup mengandalkan bahan-bahan yang bisa meningkatkan pengembangan dengan pakan-pakan yang lebih maksimal. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis bahannya yang bisa menghasilkan postur badan seperti halnya yang berada di depan saya ini. Untuk kali ini saya berada di kandang pedalaman dengan kapasitas penghuni mencapai 5 ekor. Yang di bagian sebelah depan saya ini khusus untuk kelas bakal-bakalan yang sudah berprospek mengembang. Seperti ini, dari leher sampai ke bagian tulangan badan lebih tebal berisi. Buat teman-teman kalangan peternak pemula, supaya perkembangan dari kelas bakalan di usia pun 1 tahun ke atas itu mengembang, kemudian juga tetap sehat dan lahap makan, teman-teman harus berinisiatif memberikan pakan pendongkrak. Nanti saya akan perlihatkan dari jenis pakan pendongkraknya beserta pakan yang bisa melahapkan makan. Yang kedua dari Malbor, seperti ini untuk postur Malbor juga lebih bagus. Dari bagian leher juga lebih mengkilap, dari bulu-bulunya juga lebih halus. Sedangkan yang di bagian sebelah sini khusus untuk kelas pedetan, petotan dengan rata-rata usia 4 bulan ataupun menginjak 5 bulan. Dengan prospek juga lebih bagus dan mantul. Saya perlihatkan langsung untuk resep comborannya ataupun resep pendongkraknya yang diterapkan di kandang sini. Yang berada di depan saya ini adalah salah satu bahan-bahan yang digunakan untuk pakan harian dan pakan penggemukan. Dengan kualitas harga dan manfaatnya itu sangat jauh sekali untuk kelas-kelas pedetan ataupun kelas-kelas sapi penggemukan. Saya perlihatkan dulu di bagian sini. Ini adalah salah satu bahan yang pertama dan pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan pertama. Di sini sedikit berbeda, yaitu menggunakan pakan tambahan ataupun pakan campuran dengan khasiat yang bisa memadatkan kualitas daging ataupun postur badan itu lebih tebal, kemudian juga lebih berisi, yaitu menggunakan dari dedak padi ataupun bekatul. Untuk bekatul sendiri ini harganya per kilo mulai 1.500 sampai 2.500 tergantung dari spek kualitas kehalusan dan kualitas bahannya lor. Bahan halus harga lebih mahal, harga kasar itu lebih murah. Dan untuk bahan yang kedua ini ditempatkan di sebagian sebelah saya ini yang tertutup di tong ada tutupnya. Ini salah satu bahan yang mempunyai manfaat kurang lebih ada 3 lebih. Yang pertama bisa meningkatkan berat badan, yang kedua bisa mempercepat penggemukan, dan yang ketiga itu bisa meningkatkan postur leher dan bagian tulangan badan bokong itu semakin mengembang, padat, kemudian juga lebih berisi sempurna ataupun gempuknya itu subur sempurna. Ini saya perlihatkan. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang kedua, dan untuk bahan yang kedua juga hampir sama dengan bahan yang pertama, menerapkan dari tepung ataupun mengandalkan dari bubuk. Cuma untuk khasiatnya ataupun manfaatnya untuk sapi yang kedua sudah saya jelaskan tadi, dengan biaya cukup terjangkau lor. Per kilo itu mulai 5.000 sampai 9.000, bahkan lebih. Dengan per sak itu dari 150 sampai 190 nih, ataupun jenisnya itu dari konsentrat pertumbuhan, penggemukan, dan pengembangan produksi dari UD Handoyo Blitar ataupun Primafit nih, seperti ini dengan konsentrat campuran yang sangat banyak sekali. Nih saya perlihatkan dengan kualitas baunya itu lebih gurih, harum gurih. Ini sangat disukai ternak lur. Untuk pakan breeding
harian, penggemukan ataupun kelas sapi pedetan potong itu juga bagus. Untuk bahan yang berikutnya ataupun bahan yang ketiga, di sini menerapkan dari jenis vitamin. Nih, vitaminnya saya perlihatkan biar teman-teman lebih paham dengan vitamin yang ketiga ataupun bahan yang ketiga. Untuk bahan yang ketiga ini khasiatnya sangat bagus sekali lur. Kelas-kelas pedetan, kelas-kelas sapi potong ataupun tahap penggemukan. Karena bisa menjaga kesehatan tulangan kaki, bisa menguatkan, bisa mencegah kelumpuhan. Nih buat teman-teman yang tahap penggemukan, sapinya itu mengalami tulangannya keropos, kesleo, gampang pincang, bisa menerapkan dari jenis vitamin ini. Yang diterapkan di sini berupa vitamin modern ataupun menerapkan dari multipremic dengan kegunaan mencapai 7 poin ataupun 7 manfaat. Seperti ini untuk kemasannya. Buat teman-teman yang pengen meniru ataupun pengen menggunakan, bisa membawa jenis kemasan seperti ini. Ada kurang lebih 7 dengan berat 1 kilo, itu harganya 23 lebih, tergantung dari daerah masing-masing untuk kualitas harga. Setiap daerah ataupun setiap kota itu harga dari jenis vitamin berbeda-beda. Ini bahan yang ketiga menerapkan dari mineral premix. Dan untuk bahan yang berikutnya, ini saya perlihatkan di bagian sebelah atas. Ini ada kemasan banyak. Ini khasiatnya itu bisa meningkatkan nafsu makan. Seperti di kandang pedalaman ini, sapi-sapi dan kelas-kelas bakalan ataupun kelas pedetan lebih suka doyan dengan jerami. Itu rutin pemberiannya dari bahan ini ataupun bahan penyedap rasa garam. Untuk cara pemberiannya ataupun cara pengaplikasiannya, sebelum kita berikan dari jerami ataupun pakan yang lainnya, itu kita rendam dulu dari garamnya di air. Kemudian kita tunggu sampai larut. Untuk jangka waktunya tidak harus lama lur. Cukup 2 jam itu sudah terlarut dengan air ataupun tercampur dengan air. Untuk cara pengaplikasiannya itu kita semprotkan di bagian rumputnya seperti ini. Sebelum kita berikan, kita semprot merata ataupun kita campurkan di bagian pakanan kering ataupun di pakan-pakan comboran. Itu juga bisa karena sebagian sapi itu ada yang mengalami diberi comboran susah ataupun diberi comboran masih mempunyai banyak, tidak dimakan supaya doyan, kemudian juga lebih lahap, bisa mengikuti yaitu dengan cara mencampurkan dari garam. Untuk bahan-bahannya yang diterapkan di sini kurang lebih yang bisa menghasilkan postur badan seperti yang berada di depan saya ini, itu dari vitamin yang bisa menguatkan tulangan kaki. Ini lebih tegak, kemudian juga lebih tulangannya besar dan kuat, tahan penyakit ataupun tidak mengalami kesleo, itu menerapkan dari premix. Untuk yang kedua bisa melahapkan jerami dari garam. Yang bisa mengembangkan ataupun bisa menggemukkan itu dari jenis konsentrat dan bekatul. Seperti itu. Dan untuk resep pakannya ataupun cakaran per sapi, khusus untuk di bagian depan saya ini, per sapi diberi 2,5 kg. Untuk cara pemberiannya 2 kali dalam 1 hari. Kira-kira menghabiskan 1 hari 2 ekor sapi ini sekitar 10 kilo comboran ataupun 10 kilo takaran. Sedangkan untuk sebaliknya yang di sebelah sini, kelas untuk pedetan ini porsinya lebih sedikit ataupun tidak terlalu banyak, yaitu takarannya per sapi ataupun per pedet itu sekitar 1,5 kg. Ini ada 3. Ini yang di bagian sebelah sini, ini ada airnya yang sudah direndam. Ini juga sebagai pendongkrak alami dengan manfaat yang luar biasa seperti itu. Untuk langkah berikutnya, supaya pedet kemudian kelas bakalan itu
sehat, tidak terkena infeksi hinggapan lalat dan nyamuk, teman-teman bisa berkreatif dengan cara rutin membersihkan pola kandangnya dari nibal ataupun jenis kotoran. Karena untuk jenis dari nibal ataupun jenis kotoran itu sangat mengganggu kesehatan sapinya. Khususnya buat teman-teman yang kelas pedetan ataupun kelas sapi itu mengalami terkena iritasi pembengkakan di bagian badannya, tidak segera kita tangani itu sangat berakibat fatal untuk kedepannya. Bisa dihuni para belatung yang hinggapan dari lalat. Seperti itu. Ini seperti ini teman-teman, di bagian sebelah sini. Ini dari prospek bokongnya, kemudian dari postur badannya juga lebih tebal mengembang berkat bahan yang saya pegang ini. Kurang lebih yang diterapkan di sini sekitar bahan-bahannya sudah saya perlihatkan tadi. Kemudian untuk langkah yang terakhir, agar postur kualitas bulunya tetap terjaga, bersih, mengkilap, kemudian juga lebih lebat dan tidak terkena infeksi penyakit kulit, iritasi ataupun terkena hinggapan kutu. Di sini saya jelaskan secara lisan, yaitu dengan cara rutin memandikan sapinya dalam waktu 1 minggu 2 kali menggunakan jenis-jenis sampo ataupun penyemprot yang bisa membasmi. Seperti halnya yang berada di sebelah saya ini adalah alat-alatnya untuk membersihkan kotoran dari badannya, sampo, kemudian juga penggaruk tradisional. Ini seperti ini, yaitu mengandalkan dari sampo, cucian baju ataupun jenis BOM. Itu yang diterapkan di sini itu dari jenis bahan-bahan pewangi alami ataupun pewangi-pewangi modern. Seperti itu teman-teman. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.